Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan kali ini, Kalkulus 1 kita akan mereview materi-materi yang sudah kita pelajari agar kita tahu apa yang sedang kita pelajari dan tujuan kita mempelajari materi ini itu apa ya. Jangan sampai kita mengerjakan soal tetapi kita tidak tahu apa tujuan dari materi atau soal yang kita kerjakan itu. Nah, untuk kalkulus 1 ini sebenarnya dari materi awal nanti sampai materi akhir itu saling berkaitan. Ya, makanya saya di sini akan mereview kembali supaya kita mengingat kembali agar pembahasan kita tidak terputus ya. Karena ini materinya berlanjut. Nah, untuk kalkulus 1 sendiri materinya itu ada beberapa. Yang pertama sistem bilangan real ya. Yang kedua pertidaksamaan, yang ketiga fungsi, yang keempat limit dan kekontinuan, yang kelima, nah ini belum kita bahas, diferensial atau turunan, yang terakhir integral. Nah, untuk sistem bilangan real sudah kita pelajari itu dari awal, yaitu tentang apa saja jenis-jenis bilangan real ya. Ada bilangan asli kan, ada bilangan bulat ya, ada bilangan irasional, ada bilangan rasional ya. Nah, jadi bilangan-bilangan ini itu termasuk ke dalam bilangan real. Nah, kenapa dikelompokkan seperti ini? Karena nanti ada lagi bilangan selain bilangan real, yaitu bilangan imajiner, bilangan kompleks ya. Itu beda bahasan lagi, tetapi untuk urutannya kurang lebih sama dengan sistem bilangan real. Nah, setelah itu yang kedua di sini ada materi pertidaksamaan. Nah, untuk pertidaksamaan yang sudah kita pelajari ada pertidaksamaan linear ya, ada pertidaksamaan kuadrat, ada pertidaksamaan dan lain-lain ya, pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan juga ini bilangannya bilangan real ya, masih nyambung. Jadi sistem bilangan real itu ada lagi pertidaksamaan ke sini ya, pertidaksamaan bilangannya ya bilangan real ya. Terus setelah itu ada fungsi ya, fungsi. Pertidaksamaan ini ya, pertidaksamaan itu kan ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi ya. Fungsi juga ini masih fungsi bilangan real ya. Jadi dibatasi hanya bilangan-bilangan real saja ya yang kita pelajari di sini. Fungsi itu apa ya? Secara garis besar fungsi itu memasangkan ya. Memasangkan setiap anggota A tepat satu ke anggota B ya, kurang lebih seperti itu. Fungsi juga ada beberapa, fungsi linear, fungsi kuadrat dan sebagainya ya. Setelah itu kita lanjut lagi. Fungsi ini masih ada hubungannya dengan limit. Nah, jadi antara 1 sampai 6 nanti ini saling berkesinambungan, saling berhubungan. Nah, limit itu apa? Limit itu kan kalau definisinya atau secara umumnya artinya mendekati ya, mendekati. Limit ini digunakan untuk apa? Ketika fungsi ya, fungsi itu kan memasangkan misalkan anggota A dengan anggota B. Ketika fungsi ini memasangkan A ke B dan ketika ketika anggota A ini dipasangkan oleh fungsi tersebut dan hasilnya tidak mempunyai pasangan ya, ketika A ini difungsikan oleh fx misalkan, ternyata tidak punya pasangan. Nah, supaya bisa punya pasangan, kita cari limitnya yang mendekati nilai tersebut. Misalkan 2, berarti cari limit yang mendekati 2 ya. Ingat, limit itu bisa mendekati dari kiri ya dan dari kanan. Nah, kita nanti akan bahas lagi. Nah, setelah itu ada kekontinuan ya. Kekontinuan itu apa? Kekontinuan itu fungsi yang memenuhi 3 syarat ya. Syaratnya fx ada, limitnya ada, fx dan nilai limitnya sama ya, seperti itu. Nanti setelah itu kita akan bahas tentang turunan dan integral. Jadi ada 2 bahasan lagi yang akan kita bahas.
Nah, sebelum membahas ini ya, sebelum membahas lebih jauh, kita akan mengulang 1 sampai 4 dulu di sini ya. Nah, tadi sistem bilangan real yaitu bilangan asli ya, terdiri dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan bilangan positif ya. Nah, berarti bilangan asli ada di dalam bilangan bulat. Terus rasional, rasional itu bilangan yang bisa dibentuk dalam A per B ya. Nah, ini jadi di dalam rasional ada asli, ada bilangan bulat. Kebalikan rasional ada irasional, yaitu bilangan yang tidak bisa dibentuk ke dalam bentuk A per B seperti itu ya. Nah, dalam semua bilangan ini terhimpun dalam bilangan real atau kita lambangkan dengan R ya. Nah, ya, jadi bilangan rasional, bilangan real itu gabungan dari rasional dan irasional. Contoh ini ya. Nah, selanjutnya ada garis bilangan real ya. Jadi bilangan real itu sebenarnya sangat banyak ya. Kalau di garis diposisikan seperti ini dalam suatu garis, namanya garis bilangan real. Misalkan di sini antara 1 dan 2 itu ada akar 2. Selain akar 2 di sini misalkan ada 1, sekian sekian, 1, sekian sekian. Di sini juga antara 2 dan 3 di sini kan masih banyak angka. Nah, itulah bilangan real. Nah, fungsinya garis bilangan ini untuk menentukan besar kecilnya suatu bilangan ya. Di sini berarti makin kiri itu makin banyak, berarti bisa dituliskan ini negatif tak hingga. Nah, kalau ke kanan berarti positif tak hingga. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam garis bilangan real itu ada selang atau interval atau bagian ya. Misalkan kita akan mengambil bagian dari sini ke sini misalkan. Nah, ini namanya interval dari negatif 2 sampai 1. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis selang ya. Nah, ini cara penulisannya sudah kita pelajari dulu. Contohnya misalkan 1, X lebih kecil dari A, misalkan di sini A, bulatnya bulat kosong ya. Kenapa kosong? Karena ini tidak ada sama dengannya, artinya A-nya tidak termasuk. Lebih kecil berarti ke kiri. Nah, seperti itu ya. Ini selangnya. Selangnya ini, ingat ini selang apa? Ini selang terbuka. Ya, artinya terbuka apa? A-nya tidak termasuk, negatif tak hingganya tidak termasuk. Ya. Nah, contoh yang B. Nah, ini hampir sama seperti ini. Bulatnya bulat, penuh. Kenapa penuh? Karena ada sama dengannya. Artinya A-nya termasuk. Ya, kalau lebih besar berarti ke kanan. Seperti itu. Ya, berarti kalau dituliskan ini negatif tak hingga sampai A. Artinya A-nya termasuk. Makanya memakai kurung tertutup. Seperti itu. Ya. Nah, ini sudah kita bahas. Ini gampang ya. Kita lewat saja. Ini untuk mengingatkan saja. Dan selanjutnya, nah, ada sifat-sifat bilangan real ya. Ada yang namanya trikotomi. Trikotomi itu jika kita mempunyai dua bilangan, misalkan di sini X dan Y, maka kedua bilangan itu mempunyai 3 kemungkinan ya. Bisa X-nya lebih kecil, atau X-nya lebih besar, atau X-nya sama dengan. Selain itu tidak ada lagi ya. Jadi kalau kita mempunyai dua bilangan, kemungkinannya cuma 3 itu. Bisa lebih kecil ya, bisa lebih besar, atau bisa sama ya nilainya. Itu namanya trikotomi. Yang kedua, ketransitipan. Artinya ketransitipan itu misalkan kita mempunyai 3 bilangan, misalkan X lebih kecil dari Y, Y lebih kecil dari Z, otomatis X-nya lebih kecil dari Z ya. Secara logika ini bisa kita tebak ya. Ini namanya ketransitipan. Nomor 3 itu ada perkalian ya. Misalkan Z bilangan positif dan X lebih kecil dari Y. Nah, misalkan ada 2 buah bilangan ya, X-nya lebih kecil dari Y, kedua bilangan ini dikalikan dengan bilangan positif, maka tandanya tidak akan berubah. Nah, sebaliknya, kalau dua bilangan ini dikalikan bilangan negatif dua-duanya, maka tandanya akan berubah ya. Kalau lebih kecil jadi lebih besar ya. Kalau lebih besar jadi lebih kecil, jadi kebalikannya. Seperti itu. Ada pertidaksamaan. Nah, tadi yang kedua tadi tentang sistem bilangan real. Sekarang pertidaksamaan. Pertidaksamaan apa? Pertidaksamaan sistem bilangan real. Karena yang akan kita bahas masih bilangan real.
Pertidasamaan itu ya, yang kita bahas itu satu variabel. Satu variabel itu maksudnya seperti ini. Misalkan 2x plus 3y, maaf. Misalkan 2x plus 3 misalkan. Lebih besar dari 10. Nah, yang dimaksud satu variabel itu ini. Variabel itu huruf ya, huruf. Kalau ini namanya koefisien, ini namanya konstanta ya. Variabel itu huruf. Nah, yang maksud satu variabel hurufnya ada satu jenis, yaitu x saja. Nah, seperti itu ya. Nah, notasi pertidasamaan tadi sudah kita singgung juga, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Inilah notasi-notasi pertidasamaan. Pertidasamaan juga ada beberapa jenis. Tadi ada pertidasamaan satu variabel, ini pertidasamaan linear ya. Misalkan 2x plus 3 lebih besar dari 10 tadi ya. Kita mencari, artinya ini kita mencari x ya, mencari x supaya ini benar, supaya fungsi ini benar, bernilai benar. 2x plus 3 lebih besar dari 10. Kita cari nilai x-nya, supaya jika x-nya diganti dengan bilangan tertentu, maka ini akan lebih besar, sebelah kiri ini akan lebih besar dari 10, seperti itu. Nah, yang seterusnya ada pertidasamaan nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu artinya mempositifkan ya, mempositifkan. Jadi tandanya kan seperti ini. Jadi setiap bilangan yang dimutlakkan ya, hasilnya akan positif. Misalkan mutlak 3, hasilnya 3, mutlak negatif 3, hasilnya tetap 3 ya. Positif hasilnya. Nah, untuk pertidasamaannya ya seperti ini. Ya, jadi mutlak x, ini x untuk x yang lebih besar dari 0, negatif x untuk x lebih kecil dari 0. Jadi ketika kita memasukkan x lebih besar dari 0, maka akan keluar lagi di dalam x lagi. Jadi kalau masuk bilangan positif, maka akan keluar positif. Nah, ketika kita masukkan bilangan negatif ke sini, maka di sini akan dikalikan bilangan negatif. Berarti negatif kali negatif jadi positif yang keluar, ya seperti itu. Nah, sifat-sifat mutlak. Jadi untuk mengerjakan pertidasamaan nilai mutlak, kita memerlukan sifat-sifatnya ya, agar memudahkan. Di sini ada beberapa sifat ya. Nah, ini juga sudah kita pelajari ya, kita lewat saja. Nah, contohnya di sini mutlak 2x min 5 lebih kecil dari 3. Nah, kita menggunakan sifat yang ketiga. Nah, di sini sifat ketiga kan, di sini min p lebih kecil dari x lebih kecil dari p. Seperti itu. Bisa bila dikerjakan seperti ini. Ya, ini sudah kita bahas juga. Maka nah, perbedaan persamaan dan pertidasamaan. Kalau persamaan nilainya itu 1 ya, nilainya 1. Misalkan 2x sama dengan 5, ini kan persamaan. Berarti x-nya berapa? Maaf, sama dengan 10 misalkan. 2x sama dengan 10. Berarti x-nya 10 per 2. X-nya berapa? Berarti 10 bagi 2, 5. Nah, ya. Jadi nilainya cuma 1. Nah, beda lagi kalau pertidasamaan. Kalau pertidasamaan itu nilainya biasanya berselang. 1 selang atau 2 selang. Ya, atau 3 selang. Jadi banyak titik. Di sini x-nya misalkan yang ini yang pertidasamaan nilai mutlak, nilainya itu antara 1 dan 4 ya. Jadi 1,5, 1,6, 1,7, 2,3, 3,3 sampai batasnya 4. Nah, jadi banyak ya. Kalau pertidasamaan itu nilainya banyak. Ya, karena jawabannya berselang ini ya. Nah, selanjutnya. Nah, dan yang namanya fungsi ya. Setelah tadi sistem bilangan real, pertidasamaan, terus ada namanya fungsi. Secara sederhana, fungsi itu memasangkan ya, memasangkan A ke B ya. Ini fungsi misalkan. Nah, misalkan di sini ada bilangan 1, 2, 3. Nah, fungsinya misalkan x plus 1. Nah, misalkan ini x, ini y ya. Berarti di sini 1, x-nya diganti dengan 1 tambah 1 jadi 2. 2, x-nya ganti 2 berarti 2 tambah 1 3. X ganti 3 sama 1 jadi 4. Nah, berarti 1 itu pasangannya tadi 2, 2 pasangannya 3, 3 pasangannya
Nah, fungsi itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi, fungsi ini sudah terlihat ya. Pasangannya hanya satu. Ya, jadi anggota A ini pasangannya hanya satu dan semuanya harus punya pasangan. Ya, ingat semuanya harus punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Nah, itu definisi fungsi ya. Nah, ini notasinya. Ya, X-nya disebut berubah bebas. Ya, ini bebas, Y-nya berubah tak bebas. Kenapa tak bebas? Karena Y ini tergantung dari fx. Seperti itu. Contoh di sini, ini ada fungsi kuadrat ya, ada kuadratnya. Ini fungsi linear, ini juga fungsi kuadrat yang x-nya dibatasi ya, seperti itu. Nah, tadi ya ini fungsi itu. Jadi semuanya ini punya pasangan, pasangannya hanya satu. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ini ada mempunyai dua pasangan ya. Secara sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya ada grafik fungsi. Nah, ketika fungsi tadi dipasangkan, maka akan membentuk suatu pasangan titik. Misalkan tadi kan contoh tadi mana ya? Nah, ini kan contohnya. Ini 1 dan 2, terus 2 dan 3, 3 dan 4. Nah, ya. Ini kan sebagai X dan Y. Nah, bila kita masukkan ke dalam grafik Cartesius, maka ini akan membentuk suatu grafik ya, bisa grafik linear garis lurus ya, karena ini fungsi linear, maka fungsi linear itu bahkan membentuk garis lurus seperti itu. Ya, coba ya di sini grafik fungsi. Nah, yang sederhana ya. Ada yang namanya fungsi linear. Fungsi linear itu seperti ini contohnya, fx ax plus b seperti contoh tadi. Misalkan 2x plus 3 misalkan. Nah, fungsi ini jika kita memasangkan a ke b menggunakan fungsi ini, maka jika kita gambarkan akan berupa garis lurus seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Ya, seperti ini. Di sini fungsinya y sama dengan x plus 1. Nah, penulisan fungsi bisa dalam y atau fx, ini sama saja ya. Nah, ini ya, ini fungsi linear. Ada yang kedua fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini contohnya ada kuadratnya ya, a kuadrat ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini grafiknya berbentuk parabola. Nah, dalam parabola itu ada beberapa hal ya harus diperhatikan. Jadi parabola itu ada dua jenis. Ya, ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah seperti itu. Ini dilihat dari A-nya. Kalau A-nya positif ke atas ya. Kalau A-nya negatif berarti ke bawah. Terus ada yang namanya D nih. D ini untuk apa? D ini untuk menentukan apakah parabola ini memotong sumbu X di mana ya, atau memotong sumbu menyinggung, atau memotong di dua titik, atau bahkan tidak memotong. Ini D-nya ya, yang menentukan nilai D-nya. Nah, dalam parabola ada yang dimaksud garis simetris, artinya parabola ini dibagi dua besar, dua sama besar ya. Nah, rumusnya ini X min B per 2A, BA ini dapat dari sini ya, dari persamaannya. Terus ada yang namanya titik puncak di sini ya, atau titik maksimal atau titik minimal ya. Nah, rumusnya ini min D per 4A seperti itu. Nah, ini ya, kalau A-nya positif berarti ini untuk A positif semua ya, makanya terbuka ke atas semua. Nah, ini untuk D-nya. Kalau D-nya lebih besar dari 0, memotongnya di dua titik. Kalau sama D-nya ya, D ini menyinggung di satu titik. Kalau D-nya negatif, tidak memotong sama sekali. Seperti itu ya. Nah, ini untuk yang A-nya lebih kecil dari 0, terbuka ke bawah. Nah, ini untuk D-nya yang positif, memotong dua titik, sama saja yang tadi ya. Ini menyinggung, ini tidak memotong. Nah, menggambar grafik, selain tadi mencari titik, mencari D-nya, melihat nilai A-nya, terus mencari titik simetrinya, sumbu simetrinya, terus mencari titik puncaknya. Nah, selain itu juga kita bisa menggambar grafik fungsi dengan teknik pergeseran. Ya, ini juga sudah kita bahas. Ya, ini mungkin untuk fungsi-fungsi tertentu bisa menggunakan
teknik pergeseran. Ini sebenarnya lebih mudah ya untuk fungsi-fungsi tertentu. Nah, kita lewat saja. Nah, ada lagi tadi fungsi itu tadi fungsi linear, fungsi kuadrat, ada lagi yang namanya fungsi banyak aturan. Jadi satu fungsi ini berbagai banyak aturan. Ya, ini sering kita gunakan dalam contoh-contoh limit, dalam contoh nanti ya kekontinuan. Nah, seperti ini banyak aturan tuh. Jadi fungsinya cuma satu tapi ininya banyak aturan. Ya, untuk x kuadrat aturannya x lebih kecil dari 0 untuk x-nya antara 0 dan 1, untuk 2 plus x kuadrat, x-nya lebih besar dari 1. Seperti itu. Nah, ini gambarnya. Nah, sekarang limit fungsi. Seperti itu udah kita bahas, limit itu artinya mendekati ya. Secara konsepnya seperti ini. Misalkan ada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1, x min 1. Nah, kita akan memasangkan nih anggota x, misalkan ini a ke b ya. Misalkan anggota x-nya di a. Nah, untuk x sama dengan 1, ya kalau kita masukkan 1 ya, berarti 1 kuadrat kurangi 1, 1 kurangi 1. 1 kuadrat itu 1, kurangi 1, 0. Ini 0, 0 per 0 kan ini bilangan tak tentu ya. Jadi 1 di a ini pasangannya mana ya? Tidak ada ya. Jika kita langsung memasukkan angka 1. Nah, makanya untuk agar supaya 1 ini mempunyai pasangan, makanya dicari titik yang mendekatinya, yaitu mendekati 1 ya. Kalau digambarkan kan seperti ini. Di sini 1. Jadi yang mendekati 1 itu kan bisa dari kiri atau dari kanan, asalkan mendekati. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Nah, ya. X-nya ini mendekati dari kiri ya, kiri. 0,9, 0,99. Nah, ketika 0,9 dimasukkan ke fungsi ini, hasilnya 1,9, terus makin mendekati ya, hasilnya ini. Lihat, 1,9, 1,9 ini udah terlihat ya, menuju suatu bilangan tertentu. Kira-kira menuju angka berapa? Nah, ya bisa ketahuan ya. Jadi angkanya bertambah menuju angka bilangan tertentu. Nah, ini dari kiri, dari sini. Kan tadi 0,9, 0,99. Kalau dari kanan berarti 1,01, 1,001, 1,001 sampai mendekati 1. Nah, ketika kita masukkan ini ke dalam fungsi ini, hasilnya sini, terus makin mendekati, nah, makin mendekati angka berapa kira-kira? Ya, dari kiri dan kanan ini udah terlihat nih, menuju angka sesuatu, yaitu menuju angka 2. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nilai limitnya itu 2 ya. Nah, ada sebuah contoh di sini. Nah, limit kiri dan limit kanan ya tadi. Jadi untuk menentukan nilai limit itu ada atau tidak ada, itu harus diuji dari kiri dan kanan. Ketika limit kiri dan kanannya menuju bilangan tertentu ya, dan nilainya sama, maka limit itu ada ya. Jadi harus diuji dari kiri dan kanan. Nah, di sini ya, misalkan di sini ada bilangan C ya, x-nya dari kiri ke kanan ya, notasinya seperti untuk menandakan kiri C pangkat negatif min ya. Nah, ini untuk menandakan dari kiri ya. Nah, dan sebaliknya, misalkan ini C-nya di sini, X-nya jadi mendekati dari kiri. Jadi kalau digambarkan seperti ini, misalkan ini C. Nah, ini X dari kiri, X dari kanan. Nah, seperti itu. Ini lambangnya ada negatifnya. Nah, kita uji ketika limit ini kita masukkan nilainya berapa, dan limit ini kita masukkan nilainya berapa. Kalau sama berarti artinya limit itu ada. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tidak sama, berarti limit itu tidak ada. Ya, jadi limit kiri dan kanan harus sama. Nah, di sini ada sebuah contoh. Ini fungsi banyak aturan. Ya, fungsi banyak aturan. Di sini perintahnya hitung limit fx, x mendekati 0. Yang kedua, hitung limit x mendekati 1. Yang ketiga, x mendekati 2. Nah, kita cek di sini. Mana yang limitnya ada. Ya, gambarkan. Nah, di sini yang A
karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 0, maka perlu cari limit kiri dan limit kanan. Nah, ini tadi fungsinya. Nah, kita kan mencari X dan X mendekati 0. Berarti fungsinya yang mana? Yang pertama. Berarti yang ini ya, yang dari kiri. Karena ini X lebih kecil sama dengan 0. Berarti untuk X dari kiri menggunakan fungsi ini. Hasilnya. Nah, ini ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini 0. Nah, kalau dari sini memakai fungsi X kuadrat, kalau di kanan berarti yang lebih besar dari 0 berapa? Nah, berarti fungsi ini. Ya, ini kan X lebih besar dari 0. Nah, berarti di sini fungsi X. Nah, jadi untuk limit ininya berbeda ya, menyesuaikan batasannya. Nah, ini kan limit X. Nah, ini dari kanan. Ya, ini dari kiri. Kalau dari kiri pakai rumus X kuadrat, limit X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena di sini aturannya X lebih kecil sama dengan 0. Kan daerah sini lebih kecil nih. Berarti pakai fungsi X kuadrat. Nah, kalau ini, kalau dari kanan berarti cari yang lebih besar dari 0. Berarti yang ini. Ya, yang X. Nah, sama ya nilainya. Ketika kita masukkan, berarti ganti 0. Berarti ini 0 kuadrat, 0 kan? Ini 0, langsung 0. Berarti ini sama. Berarti limitnya ada ya. Ada itu berapa nilainya? 0. Seperti itu. Nah, yang B itu dari 1 ya. Misalkan ini 1 dari kiri. Yang mana kira-kira kiri? Ini ya. Nah, X ya. Berarti langsung 1. Kalau dari kanan berarti cari ini yang X. Berarti ini yang lebih besar dari 1 mana? Ini kan 2 plus X kuadrat. Nah, kita masukkan X mendekati 1 dari kanan, 2 plus X kuadrat. Hasilnya 3 ya. 2 plus 1 kuadrat itu 1, 2 tambah 1, 3 ya. Ternyata ini berbeda. Nah, bagaimana jika berbeda? Kalau limitnya berbeda, kiri dan kanan, berarti ini tidak mempunyai limit atau limitnya tidak ada. Ya. Nah, yang C itu karena tidak berubah di X sama dengan 2, maka tidak perlu dicari limit kiri dan limit kanannya. Langsung saja. Ini kan cuma 1. Ya, yang lebih besar dari 0. 1 I lebih besar sama dengan 1 kan ini. Ini 2 kan lebih besar sama dengan 1 ke sana. Berarti ini nggak usah dicari limit kiri dan limit kanannya ya. Karena untuk kirinya ini tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, itulah limit. Nah, selanjutnya ini juga sudah kita bahas dalam video pembelajaran. Kita ulang kembali. Ada yang namanya kekontinuan fungsi. Apa yang dimaksud kekontinuan fungsi? Nah, di sini ada kekontinuan fungsi di satu titik. Ini X sama dengan A. Jika jadi suatu fungsi dikatakan kontinu, syaratnya ada 3. FA-nya ada, ya, artinya FA misalkan fungsi fx sama dengan 2x plus 5 misalkan. Ini x-nya misalkan 2. Nah, masukkan x ini diganti dengan 2. Nah, nilainya berapa? Ada apa tidak ada? Ini kan 2 kali 2, 4, tambah 5, 9. Nah, berarti ada. Ini kalau ada nilainya. Terus limitnya ada. Berarti kita harus cek kiri dan kanannya harus sama. Nah, seperti itu. Ya. Ketika sama, berarti limitnya ada. Terus setelah ini ada, limitnya ada, bandingkan kedua ini. Sama apa beda? Kalau sama, berarti ini kontinu. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah grafik. Perhatikan grafik yang I di sini. Ini yang garis putus-putus itu nilai fungsi, ini yang grafik ini nilai limit. Nah, syarat kontinu kan ada 3, FA ada, lihat FA. Nah, ini berarti FA-nya X ya. Lihat limitnya. Ini bulatnya apa? Bulat kosong. Artinya FA-nya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini bulatnya kosong. Artinya tidak mempunyai titik ya di sini. Berarti kalau udah syarat pertama tidak dipenuhi, berarti ini tidak kontinu. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, coba lihat. Fungsinya yang mana? Ini fungsinya. Nah, ya, fungsinya ini. Berarti fungsinya ada ya. Berarti L2 fungsinya. Fungsi FA-nya ada. Berapa L2 di titik ini. Nah, lihat. Limit kiri dan limit kanannya. Ketika FA-nya ada, terus kita lanjut ke limit kiri, limit kanan. Nah, ini yang namanya limit kiri. Nah, ini limit kiri di sini titiknya. Limit kanan di sini. Nah, sama nggak titiknya? Berbeda ya. Kalau limit kiri mah titiknya di sini di bawah. Kalau atas,
Berarti kalau yang limit kanan di atas. Ini berbeda nilainya. Otomatis kalau kiri dan kanannya tidak sama, berarti ini tidak ada limit. Berarti ini juga tidak kontinu. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, nah ini selanjutnya. FA-nya mana? Ini ada ini FA-nya. Ya, di sini. Nah, limitnya mana? Ini limit dari kiri di sini, limit dari kanannya di sini juga sama ya. FA-nya ada, limitnya ada, tetapi apa? Ini tidak kontinu ya. Ini Bapak katakan tidak kontinu. Kenapa? Pak, kenapa? Kan FA-nya ada, limitnya juga ada. Ini kan, ini FA-nya di sini, limit kiri dan kanannya sama di satu titik, berarti otomatis kiri dan kanannya sama, berarti limitnya ada. Nah, kenapa ini tidak kontinu? Ingat, syarat kontinu yang ketiga itu apa? FA dan limit harus sama. Ini berbeda titiknya, yang satu di atas, satu di bawah. Berarti ini juga tidak kontinu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah yang ini, coba yang keempat. Ini nilai fungsinya di sini. Ini limit kirinya di sini. Ini limit kanannya. FA-nya ada di sini, limit kirinya ada, limit kanannya ada, sama di satu titik semua. Nah, berarti ini kontinu. Jadi gambar yang kontinu itu kurang lebih seperti ini grafiknya ya. Jadi FA dan limit di satu titik yang sama, seperti itu. Ya. Nah, di sini ada sebuah contoh, periksa apakah fungsi ini kontinu dx sama dengan 2. Ini dikhususkan untuk satu titik ya. Nanti ada di bilangan real dan lain-lain. Jika tidak, sebutkan alasannya. Nah, untuk yang pertama, untuk yang ini, ya kita cari FA-nya. Ya, untuk yang A, FA-nya berarti ini F2 ya, karena di titik x sama dengan 2, berarti masukkan 2 kuadrat kurangi 4 per 2 kurangi 2. 2 kuadrat berapa? 4 kurangi 4? 0. 2 kuadrat 0. Nah, 0 per 0 itu tidak tentu. Berarti ini tidak mempunyai nilai fungsi di F sama dengan 2. Berarti udah, ini tidak kontinu. Seperti itu ya, gampang. Nggak usah dicari limitnya lagi, karena FA-nya juga udah tidak ada. Nah, yang kedua. F sama dengan, X sama dengan 2. Berarti, nah ini kan fungsi banyak aturan. Yang mana Pak yang dipakai? Ini kan lihat, X sama dengan 2. Cari yang X sama dengan 2. Berarti yang ini. Ini kan X tidak sama dengan 2. Berarti pakai fungsi F2 sama dengan mana fungsinya? Ini 3. Berarti langsung, karena tidak ada X-nya, berarti ini 3 nilainya langsung. Kalau di sini 4, berarti 4. Kecuali kalau di sini 3 plus X. Berarti X-nya diganti dengan 2. Karena ini tidak mempunyai variabel yang lain, berarti ini nilainya. F2 itu sama dengan 3. Nah, setelah itu kita cari limit. Karena ini ada, berarti langsung ke limit kiri dan kanannya. Berarti limit kiri, berarti X menuju 2 dari kiri. Nah, pakai fungsi yang mana? Yang ini, X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, ini ya. Saya tulis lagi supaya lebih cepat. Nah, tadi kan F2 3, terus limit kirinya tadi ini ya, memakai fungsi ini. Nah, karena ingat ya, kalau nilai limit menemukan X kuadrat seperti ini, kalau dimasukkan pasti 0 per 0 seperti fungsi tadi. Nah, limit kan supaya ada nilainya, jadi ini bisa dirubah ke dalam bentuk tertentu. Nah, contohnya seperti ini, X kuadrat min 4 hasilnya X min 2, X plus 2. Ini kalau dikalikan akan menghasilkan X kuadrat min 4 ya. X kali X kan X kuadrat, X kali 2 2X, terus ini min 2X kali X min 2X, min 2 kali 2 min 4. Ini habis, sisanya X kuadrat min 4. Seperti itu ya. Jadi atas yang bawah ada yang sama, biasanya dicoret, sisanya ini ya. Nah, ketika X-nya diganti dengan 2, maka nilainya jadi 4. Contoh misalkan X kuadrat min 9 misalkan. Di sini biasanya ada X min 3. Berarti di sini berapa? Cari akar dari 9 berapa? 3, artinya X plus 3
X min 3. Nah, ketika dikalikan ini akan sama. Berarti X min 3. Seperti itu ya triknya. Ketika ada X kuadrat min 16, ini pasti ada X plus 4 atau min 4 ya. Berarti akar 16 kan 4. X plus 4, X min 4. Bawahnya X plus 4. Pasti bawah, atas dan bawah ada dicoret. Seperti itu. Nah, lanjut untuk B ini. Ternyata nilai fungsi dan nilai limitnya, ini limitnya nggak usah dicari kiri dan kanan lagi, karena ini juga udah berbeda ya. Ini 3, ini 2 ya. Udah tidak usah dilanjut, berarti ini tidak continue. Nah, seperti itu. Yang C itu soalnya apa ya? X plus 1, X plus 1, terus X kuadrat min 1 ya. Nah, ini X lebih kecil dari 2, ini X lebih besar sama dengan 2. Itu ya fungsinya. Nah, tuh ya. Nah, tadi cari fungsinya, nilai fungsinya dulu, FA, berarti F2 kan, di titik F2. Yang mana fungsinya? Yang dipakai, supaya cepat, yang sudah diketik sama saya saja. Nah, ya, F2, fungsi yang mana? Yang ini. Kan sama dengan nih, ada sama dengannya. Berarti cari yang sama dengan 2. Berarti X kuadrat min 1 hasilnya 3. Terus cari limit kiri dan limit kanannya. Limit kirinya berarti 2 pangkat negatif. Nah, fungsinya yang mana? Yang ini. Nah, kalau digambarkan ini 2 kan. Berarti yang lebih kecil dari 2 mana? Ini kan lebih kecil dari 2. Berarti ini X plus 1. Kalau yang kiri, yang kanan lebih besar dari 2. Berarti ini X kuadrat 1. Nah, ini kiri X plus 1, X-nya ganti 2, hasilnya 3. Nah, udah kelihatan sama nih. Kita cek lagi satu lagi di sini. Nah, takutnya berbeda ya. Nah, berarti yang ini pakai X kuadrat min 1. X kuadrat kan 4 kurang 1, 3. Nah, ternyata nilai limitnya ini sama, artinya ada. Ada itu berapa nilainya? 3. Bandingkan dengan ini. Berapa? 3 juga, berarti ini continue. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Nah, ini tugas, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Yang minggu kemarin Bapak lihat belum ada yang beres, silahkan boleh sekarang dikerjakan. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan review kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita tetap muka, kita akan mengejar materi turunan dan integral. Insya Allah kita akan segera bereskan materinya ya. Kurang lebih mohon maaf untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.